Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sasmita Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang solusi perselisihan industri. Di mana di sini ada 3 poin, yaitu perundingan bipartit. Yang kedua ada perundingan tripartit. Yang dibagi 3 yaitu mediasi, konsilasi, arbitrase. Lalu poin ketiga ada pengadilan hubungan industri. Di poin pertama yaitu ada perundingan bipartit. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh, atau antara serikat pekerja atau serikat buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dilaksanakan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Di poin yang kedua yaitu ada perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan yang dilakukan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit di poin yang kedua ada perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan yang dilakukan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI di antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Yang pertama ada mediasi. Pasal 8 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang PHI. Mediasi adalah penyelesaian hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator yang dimaksud adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban untuk memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat atau buruh hanya dalam satu perusahaan. Pasal 1 ayat 11 dan 12 Undang-Undang PHI. Lalu kedua ada konsilasi. Pasal 17 dengan pasal 28 Undang-Undang PHI. Konsilasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Pasal 1 ayat 13 dan 14 Undang-Undang PHI. Yang ketiga ada arbitrase. Pasal 29 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang PHI. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan. Hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase yang di dalamnya memuat pasal 32 Undang-Undang PHI yang berisi nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih, pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan,
jumlah arbiter yang disepakati, pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase, dan tempat tanggal pembuatan surat perjanjian dan tanda tangan para pihak yang berselisih. Di poin yang terakhir yaitu pengadilan hubungan industri. Pengadilan hubungan industri adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri, PHI berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pengusaha atau sekelompok pengusaha dan dengan karyawan atau serikat karyawan. Lalu ada jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui PHI. Yang pertama ada perselisihan hak. Perselisihan hak timbul ketika pengusaha atau perusahaan tidak memberikan hak yang telah dijanjikan atau disepakati kepada karyawan. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat perbedaan penafsiran dan pelaksanaan atas hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerjasama. Perselisihan hak juga dapat timbul apabila terjadi diskriminasi di tempat kerja yang dialami oleh karyawan yang kemudian memicu konflik antara karyawan dengan perusahaan. Perbedaan penafsiran atau pelaksanaan yang memicu konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industri apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan. Yang kedua ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan dalam hubungan kerja timbul ketika tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama. Perselisihan kepentingan juga dapat terjadi apabila peraturan perusahaan tidak menguntungkan bagi karyawan. Karyawan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial agar perusahaan dapat mengubah peraturan tersebut. Ketiga, ada sengketa pemutusan hubungan pekerja atau sering disebut PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja hanya bisa dilakukan dengan syarat tertentu. Misalnya, pekerja meninggal dunia, memasuki umur pensiun, atau melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, apabila PHK terjadi bukan karena syarat tersebut, karyawan yang mengalaminya dapat menggugat perusahaan melalui pengadilan hubungan industrial. Yang keempat ada sengketa antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Perusahaan yang besar bisa memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Hal ini terutama jika dalam perusahaan tersebut terdapat berbagai profesi keahlian. Ketika terjadi sengketa di antara serikat-serikat tersebut yang tidak bisa diselesaikan secara internal, serikat-serikat tersebut dapat membawa kasus tersebut untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Demikian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.